Hari ini dalam rangka setelah tahun baru 2022, kami beserta teman-teman tidak jauh-jauh berangkat ke wisata yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu Situ Gede. Tempatnya asri, tenang, rindang, tempat kulinernya juga banyak. Gitu. Jadi Pak, selama ini Pak, kalau menurut Bapak sendiri Situ Gede itu seperti apa Pak? Sampai hari ini Situ Gede memang nyaman, tenang, teduh, hanya memang membutuhkan penataan yang lebih baik kembali. Ya. Untuk perbaikan tempat-tempat sangatlah diperlukan. Mudah-mudahan dari semua komponen, dari pemerintah, dari investor mungkin bisa memperbaiki Situ Gede kepada hal yang lebih baik. Apalagi di Situ Gede tempat untuk kuliner, tempat makan keluarga juga banyak. Di antaranya ada warung nasi de Alka. Tempatnya sangat strategis. Ya. Jadi Pak, kenapa tidak memilih tempat wisata lain? Bukan di Tasikmalaya itu ada Galunggung gitu kan Pak? Kenapa Pak? Pertama, bahwa untuk memajukan wisata daerah, meramaikan wisata daerah. Kedua, juga memang tempatnya sangatlah nyaman untuk beristirahat dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Itu khususnya untuk warga Kota Tasikmalaya. Ketika negara menginginkan sebuah kawasan wisata itu sebagai sumber penghasilan yang bisa menambah bisa menambah juga kekuatan keuangan negara, kenapa tidak diupayakan untuk dioptimalkan gitu. Nah, maksud saya begini, secara legalitas memang Situ Gede ini milik provinsi karena dia berada di bawah naungan PSDA. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika pemerintah daerah memanfaatkan kawasan ini juga, tolong feedbacknya juga diupayakan. Jadi jangan sampai perawatan itu hanya mengandalkan PSDA provinsi saja. Gitu. Nah, terus kontribusi dari yang diambil dari restribusi atau tanah masuk itu kemana gitu kan? Harusnya kan dikembalikan lagi ke Situ Gede gitu. Pengunjung lebih banyak gitu, bagaimana Pak? Nah, jadi memang semenjak adanya virus COVID-19 itu, dengan kebijakan pemerintah tentang PPKM, terus pembatasan tentang berkerumun segala macam, memang sangat berdampak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan proses vaksinasi sudah mulai tersosialisasi ke masyarakat juga sudah hampir sebagian besar sudah divaksin, terus dampak COVID juga sudah mulai menurun, dan memang dapat dikatakan mungkin 3 bulan terakhir ini sudah mulai bagus lah kunjungan tuh, walaupun tidak sebagus di awalnya. Nah, upaya apa Pak dari Kompepar sendiri Pak? Nah, ini yang paling utama ini optimalisasi tentang infrastruktur, terus pengawasan Situ Gede sendiri. Saya kan mengharapkan di sini tuh ketika ini sudah dioptimalkan, kan rencana pemerintah itu menginginkan bahwa Situ Gede itu menjadi kawasan wisata nasional yang levelnya gitu kan. Saya menginginkan bahwa nanti juga di sini jangan hanya petugas kartis saja yang ada, tapi polisi wisata, mungkin tim SAR, termasuk aparat penegak keamanan di sini juga perlu diadakan, dibikin semacam posko terpadu di sini untuk memang sampai saat ini belum ada ya Pak? Belum pernah ada. Itu makanya di sini kan kadang-kadang ada orang yang kalau lepas sore itu udah ketakutan sendiri kalau kurang nyaman lah gitu. Tapi yang lebih penting lagi ini nih, ini harus diangkat semua nih, dibersihkan gitu. Dibersihkan karena kan saya berharap Situ Gede ini menjadi sebuah kawasan yang menjadi kawasan wisata yang menjadi sumber penghasilan buat masyarakat, juga menjadi sumber penghasilan buat pendapatan daerah. Karena ini luasnya hampir 47 hektar ini. Tinggal penataannya sama kebijakannya dengan regulasi yang jelas, yang kalau perlu diperdakan di sini gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan ekosistem, berhubungan dengan sabta pesona wisata itu jangan hanya lisan begitu saja gitu. Ini belum ada sinergitas antara
PSDA dengan dinas pariwisata sendiri belum matching lah. Jadi seperti jalannya masing-masing gitu. Pada prinsipnya Situ Gede itu adalah sebuah ikon wisata yang dimiliki kota Tasikmalaya dengan geografis yang ada di tengah kota, terus juga satu-satunya danau yang besar yang ada di kota Tasikmalaya itu Situ Gede ini. Sesuai dengan program pemerintah, bagaimana meningkatkan pendapatan negara, pendapatan daerah itu, karena migas sudah tidak bisa diandalkan, pajak juga sudah bukan lagi tidak bisa diandalkan lagi karena sudah hampir semua kena pajak. Maka upaya pemerintah untuk menggali potensi sumber penghasilan adanya di kepariwisataan. Di sini juga kalau pemerintah daerahnya cerdas, dalam hal ini dinas pariwisata katakan, bagaimana dia mengoptimalkan keberadaan Situ Gede ini supaya bisa menjadi sebuah kawasan yang potensial.